Halo teman-teman, kenalin aku Isul. Selamat datang kembali di video belajar Linux Administrator. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu manajemen file dan juga user. Pada video kali ini kita mendapat study case, yaitu kita akan menjadi seorang junior system administrator, di mana nantinya kita akan mendapatkan tugas untuk mengelola sebuah folder project, kemudian menambahkan file di dalamnya, dan juga membuat user baru untuk anggota tim kita. Oke, kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Oke, di sini kita sudah masuk di CentOS VirtualBox-nya ya. Dan setelah masuk, kita akan membuka terminal. Sebelum kita masuk lebih dalam di terminal, sini saya akan jelasin dulu apa sih terminal gitu. Jadi terminal itu adalah tempat kerja seorang administrator. Jadi di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan sistem operasi hanya melalui baris-baris perintah. Oke, setelah kita masuk, perintah pertama yang akan kita pelajari adalah membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Jadi mkdir ini adalah singkatan atau kependekan dari make directory ya. Nah, perintahnya adalah kita ketikkan mkdir spasi nama folder yang akan kita buat. Nah, sebelum kita membuat, kita cek dulu posisi saat ini kita berada ya, dengan ketikan perintah pwd atau print working directory. Nah, perintah pwd ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini kita berada di direktori Isul Fikri sebagai user dan berada di dalam directory home. Di sini kita buat directory, contoh dengan nama project. Tekan enter. Nah, kita akan lihat isi dari direktori Isul Fikri ini. Apakah sudah muncul direktori yang tadi kita buat? Dengan ketikan perintah ls, di sini akan muncul direktori baru yang barusan kita buat dengan nama project. Dan perintah yang kedua adalah kita akan membuat sebuah file baru yang berada di dalam directory project. Nah, kita masuk terlebih dahulu sebelum membuat filenya. Kita harus berpindah ke directory project. Caranya adalah ketikkan perintah cd atau change directory. Kemudian nama direktorinya itu project. Nah, sini akan muncul baris yang bertuliskan /project, yang artinya kita sudah masuk di dalam directory project yang tadi kita buat. Sini kita bisa lihat itu masih kosong ya, belum ada file apapun di dalam directory project. Maka dari itu kita coba buat file dengan perintah touch spasi kemudian nama file yang akan kita buat. Misal di sini tugas.txt. Txt ini adalah extensionnya karena kita akan buat ini sebagai teks. Perintah touch ini digunakan untuk membuat file baru yang masih kosong. Dan enter. Kita bisa lihat file yang ada di dalam directory project. Akan muncul file yang baru kita buat, yaitu tugas.txt. Kemudian di sini saya akan membackup file yang tadi kita buat. Itu dengan caranya adalah ketikkan perintah cp. Cp ini adalah kependekan dari copy. Dan ketikkan nama file yang ingin kita backup atau copy. Di sini tugas.txt. Kemudian nama file backupnya. Contoh di sini kita namain backup.txt. Nah, maka ketika kita lihat isi di dalam directory project, akan muncul dua file yang baru kita buat, yaitu file backup dan juga file ori atau file yang pertama kali kita buat. Nah, di sini jika kita ingin mengubah nama file, itu kita bisa ketikkan perintah mv ya. mv ini adalah singkatan atau pendekan dari move. Jadi sebenarnya perintah mv ini digunakan untuk memindahkan sebuah file. Namun jika kita menggunakannya dan ingin memindahkan file hanya di dalam direktori tersebut, maka ini dapat digunakan untuk mengubah nama file tersebut. Oke, caranya kita contohkan saja. Ketikkan perintah mv, kemudian nama filenya. Sini kita contoh nama backup yang ingin kita ganti. Txt, kemudian di sini ketikkan nama yang ingin kita gantikan. Contohnya not mungkin ya, not.txt. Maka jika kita lihat kembali, nama yang sebelumnya file itu adalah backup.txt, sini berubah menjadi not.txt. Itu tadi adalah perintah mv untuk mengganti nama pada file. Kalau filenya ternyata tidak jadi dipakai, kita bisa menghapus file tersebut itu dengan perintah rm atau remove. Caranya adalah
kita ketikkan perintah rm spasi nama file yang akan kita hapus. Contoh kita file note akan kita hapus ya, note.txt akan kita hapus. Namun di sini catatan bagi teman-teman, itu harus hati-hati ketika menggunakan perintah rm di sini. Karena file yang sudah kita hapus itu tidak akan masuk ke recycle bin ya, atau file yang dihapus ini akan permanen terhapus dari sistem. Jadi tidak bisa kita restore kembali seperti pada Windows. Sini jika kita sudah menekan, kita ketik enter, kita bisa lihat kembali isi directory project, maka akan hilang file yang tadi kita hapus. Tidak ada file note di sini, artinya kita sudah berhasil menghapus file tersebut. Kemudian di sini saya sebagai junior sistem admin akan membuat user baru untuk anggota tim saya. Ya. Caranya adalah untuk membuat user baru, kita harus masuk terlebih dahulu sebagai user root. User root di sini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bahwasanya root ini adalah pemegang hak akses tertinggi. Jadi di sini sebelum kita menambahkan user, kita harus menjadi user root sebagai user akses tertinggi. Kita masukkan dulu su spasi strip, kemudian masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah masuk sebagai root. Kemudian untuk menambahkan user baru, di sini kita ketikkan perintah add user, kemudian nama usernya. Misal di sini namanya adalah anggota 1 dan enter. Nah, sebelum kita masuk atau user ini bisa digunakan, kita harus membuatkan password untuk user tersebut. Caranya adalah ketikkan passwd, kemudian nama user yang baru kita buat, yaitu anggota 1, enter. Sini kita harus masukkan password untuk akun tersebut. Di sini tidak akan terlihat passwordnya ya. Kita ketikkan kembali. Oke, sudah terbuat. Ini artinya ya, kita bisa cek melalui terminal. Kita keluar dulu sebagai root. Kemudian kita bisa cek melalui directory home ya. Kita ketikkan perintah cd spasi /home, kemudian ls. Nah, kita bisa cek ini adalah nama-nama user yang ada di dalam sistem Linux saya. Di sini ada cek, ada Isulfiki, ada tes, dan anggota 1. Ini adalah akun yang baru saja kita buat ya. Kalau kita bingung ngeceknya di terminal, kita bisa cek melalui pengaturan ya, melalui GUI. Kita masuk ke pengaturan, kemudian ke sistem, di sini sistem ya. Masuk ke user. Nah, di sini adalah semua user atau akun yang kita miliki. Ini tadi anggota 1 yang baru kita buat. Nah, setelah kita buat user baru, di sini saya akan mengedit file yang tadi kita buat ya, yaitu file tugas di sini. Karena ini kan masih dalam bentuk kosong ya. Di sini akan kita edit atau kita isi dengan menggunakan v ya, perintah v. Sebenarnya kita keluar terlebih dahulu. Oke. Kita lihat. Kita pindah ke directory kita. Nah, ini di sini saya akan mengubah isi dari file tugas.txt. Ya, caranya kita adalah ketikkan perintah v spasi nama filenya. Di sini kita akan masuk ke jendela atau text editor dari v ya. Di sini untuk menambahkan teks atau mengedit isi filenya, kita ketikkan tombol i, kita klik 1 kali. Di sini akan berubah tulisannya menjadi insert. Artinya di sini kita sudah bisa memasukkan isi dari filenya. Saya ingin menambahkan tugas dan career untuk membuat directory user untuk membuat user. Nah, segitu aja. Nah, untuk menyimpan dan juga keluar dari text editor ini, maka caranya adalah kita klik ESC terlebih dahulu. Nah, kemudian ketikkan !2 wiki, kemudian enter. Nah, maka kita akan keluar dari text editor tersebut. Mungkin bagi teman yang tidak bisa, itu caranya adalah bisa dengan menggunakan tombol shift, kemudian ketik ZZ 2 kali. Shift dan juga huruf Z 2 kali. Nah, maka akan langsung keluar secara otomatis. Sini kita bisa lihat isi dari file yang baru kita buat, itu dengan perintah cat, nama filenya. Nah, di sini akan muncul isi file atau pesannya yang ada di dalam file. Nah, tadi saya buat ini, mkdir untuk membuat directory, dan add user untuk membuat user. Itu adalah perintah v ya, untuk mengedit sebuah file. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Cukup singkat.
Itu ada perintah mkdir untuk membuat sebuah directory, kemudian ada touch untuk membuat sebuah file kosong, ada mv, ada cp juga ya, rm, kemudian text editor v, ya. Dan memang harus benar-benar kita pahami. Mungkin kendala yang dialami atau kesusahan itu di text editor tadi ya, dimana text editor v ini memang tidak seperti biasa. Bahkan untuk menginputkan isi file saja, kita harus mengetikkan i terlebih dahulu. Dan untuk keluar, mungkin itu banyak yang bingung, termasuk saya juga. Itu cukup menyulitkan bagi pemula. Mungkin itu adalah salah satu kendala atau faktor kesulitan di dalam praktikal kali ini. Jadi cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.